Hadirnya perusahaan pinjol atau fintech di Indonesia ternyata tidak berjalan mulus. Ya. Seringkali fintech, khususnya layanan peer-to-peer lending atau pinjaman, dikaitkan sebagai rentenir online karena dianggap menerapkan bunga yang sangat tinggi dan cara menagih yang kasar. Ya. Jadi kalau bunga tinggi, penagihannya kasar, itu rentenir. Ya. Kalau bunganya tidak tinggi, penagihannya sopan, itu bukan rentenir. Ya. Itulah yang dipahami oleh orang Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, sejatinya pinjol-pinjol ini memiliki kekhawatiran yang besar sekali atas macetnya pembiayaan yang disalurkan atau galbay. Ya. Apalagi nasabah yang ditargetkan oleh pinjol adalah masyarakat dengan segmen bawah, ya, atau sebut saja masyarakat miskin, gitu ya, dengan besaran pinjaman yang sangat kecil sekali. Jadi mereka itu khawatir akan galbay, gitu ya. Ya kalau khawatir macet pembayaran, ya ngapain bisnis pinjol, gitu ya. Ngapain menyediakan pinjaman buat orang kecil, ya. Kenapa pinjol ini tidak slik OJK sebelum mencairkan dana, ya. Kenapa tidak cross check ke kantornya beneran kerja di situ atau tidak, ya. Kenapa? Apa karena rakyat kecil ini bisnis yang menggiurkan? Nah, apakah bisnis pinjol tercipta karena ada yang menyadari bahwa rakyat itu mudah ditakut-takuti, mudah diintimidasi? Ya, itulah ya, terserah. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK, Bapak Munawar Kasan, dalam acara diskusi mikroforum di Kemenko Perekonomian Jakarta, fintech lending bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kredit. Mereka memiliki keahlian dalam menangani asuransi atas risiko kredit macet. Risiko pinjaman yang macet bisa dialihkan ke asuransi. Oke. Bapak Munawar menambahkan, jika fintech mengasuransikan tagihannya, mereka tak perlu lagi agresif dalam melakukan penagihan. Jika melampaui batas tagihan yang ditetapkan, mereka bisa mencairkan klaim ke perusahaan asuransinya. Ya, jadi itu ya, pinjol itu ada asuransinya. 90 hari hangus, ya, lalu diasuransikan, bisa klaim ke perusahaan asuransinya, gitu ya. Nah, saya pernah membuat video pinjol yang pakai asuransi, ya kan, kurang banyak yang minat sebenarnya video itu ya, saya lihat gitu. Di situ ada beberapa pinjol, ya, di dalam syarat dan ketentuannya tertuliskan bahwa pinjaman diasuransikan, ya, dan resiko gagal bayar ditanggung oleh investor. Oke, salah satunya es pinjam. Oke, Anda punya hutang di es pinjam, ya, berapa juta, itu diasuransikan. Nggak percaya? Kita lihat lagi ya. Oke guys, sekarang saya sudah ada di Shopee, ya, ada di aplikasi Shopee-nya dan sudah masuk ke bagian SPayLater gitu ya. Nah, apakah Shopee diasuransikan? Ya, mari kita lihat. Kita akan baca syarat dan ketentuannya. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya sudah terbuka ya. Ini saya sudah baca semua loh ya. Saya sudah baca semua. Oke, ini adalah syarat dan ketentuan. Ini ya, syarat dan ketentuan layanan SPayLater dan layanan es pinjam bagi penerima pinjaman. Syarat dan ketentuan layanan ya gitu ya. Jadi semuanya ya berlaku gitu ya. Mau SPayLater, es pinjam yang ada di sini itu berlaku gitu ya, semuanya gitu ya. Oke. Nah, pendahuluan, masa sih mau saya baca? Kan nggak mungkin ya. Cuman mungkin di sini saja ya. CF berarti PT Commer Finance gitu ya. CF itu ya Commer Finance PayLater gitu ya. Dan ada lagi ini 2,8 ini ya, LDN berarti PT Lentera Dana Nusantara gitu ya. Jadi di Shopee itu ada 3 perusahaan gitu ya. Lentera Dana Nusantara, CF ya, Commer Finance gitu kan, dan Shopee-nya sendiri gitu, ada 3 gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi saya sudah baca di sini dan asuransi itu ya di Shopee itu ada ya, selamat ya. Ada asuransinya di mana ya? Di nomor 4. Di nomor 4 sini. Ya. Oke. Nah, ini ya. Nomor 4 dibaca. Untuk Anda perhatikan 4.1 ya.
kita lewati. Oke, 4.2 ini yang paling penting ya. 4.2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit. Ya, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. Ya, jadi yang galbay Shopee ya, yang galbay Shopee nih. Oke, mau SPay letter, mau pinjam, mau pinjaman 800 juta, 1 miliar, 1 triliun, ya kan, pay letternya Anda kan 1 triliun gitulah misalkan ya. Ya, gitu. Jadi bukan tanggung jawab Anda. Enak toh, ditanggung nih ya. Gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, Anda mau tepuk tangan? Silakan. Saya berikan waktu 1 detik. Ya. Jadi, ya sudah seperti itu saja untuk Shopee, ya. Nah, itu ya, saya contohkan satu saja, pinjam saja ya, karena saya itu males ngecek satu-satu pinjol mana yang diasuransikan. Kenapa? Karena bagi saya, mau pinjol itu diasuransikan, mau tidak, saya tidak peduli sama sekali. Ya. Saya galbaikan semuanya sampai bangkrut. Ya. Oke. Jadi, pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Anda ya. Kenapa Anda belum galbay? Ya, saya tanya, kenapa Anda belum galbay? Oke. Stop gali lubang, tutup lubang, stop minjol, stop berpikiran menggadaikan BPKB, stop berpikiran gadai sertifikat tanah, stop berpikiran yang macam-macam di penjara dan lain-lain, stop curhat pinjol ke orang lain. Anda galbaikan, Anda buang nomornya, Anda cari uang yang banyak buat bayar. Ya. Bayar apa? Bayar PDAM, ya. Bayar listrik, bayar beli mobil cash, bayar beli rumah tipe 45 secara cash. Ya. Kalau kemahalan tipe 36. Oke. Bukan bayar pinjol. Ya. Kenapa Anda harus stop bayar pinjol? Karena menghambat Anda untuk melakukan segalanya yang berkutat pada pengembangan diri dan peningkatan ekonomi Anda. Ya. Anda jangan berpikir kalau pinjol itu tabungan Anda. Ya. Karena Anda rawat, Anda bela-belain gak ada BPKB motor, Anda bela-belain mengurangi makanan keluarga Anda, mengurangi susu anak Anda untuk merawat pinjol. Ya. Menurut Anda, masih mending Anda selalu pusing mikirin tagihan pinjol daripada mengakhiri pusing tersebut dengan galbay. Ya, saya nggak mau galbay karena gengsi saya terlalu tinggi. Ya, Anda terhormat, gitu kan ya. Semua orang harus menghormati Anda. Ya, Anda bergengsi. Ya. Sampai pinjol ini berhenti meminjamkan Anda dana, gengsi Anda hancur lebur. Ya, pinjam uang ke teman, ke saudara, bahkan sampai DM Facebook ke teman yang jauh yang tidak pernah berkomunikasi. Oke? Mulai dari sekarang, hilangkan gengsi Anda. Mulai dari sekarang, hilangkan malu Anda, khusus untuk pinjol saja. Ya, kalau yang lainnya jangan. Ya, Anda menghilangkan malu, kata Raja Galbay, ya udah saya buka baju, buka celana, keluar dari rumah, itu wong edan. Ya. Anda tahu wong edan? Hilangkan malu Anda khusus untuk pinjol saja. Hilangkan gengsi Anda untuk pinjolnya saja. Ya. Sudah, 2 itu saja. Oke? Lalu perbaiki semuanya dengan cara Anda menjadi sukses besar, kaya raya, ya. Orang yang tahu Anda minjol dulu itu ya, waduh, tepuk tangan. Ya. Dulu itu dia itu terjerat pinjol. Ya, terjerat hutang, tapi sekarangnya sukses loh, inspiratif sekali. Anda hidup udah berapa tahun sih? Anda masa nggak mau jadi inspirasi bagi orang gitu kan? Apa Anda mau hidup itu datar-datar saja? Ya, memang ada ya, ada manusia yang hidup itu pengen datar-datar saja gitu kan, ya kan? Tapi ya kembali lagi lah, ya, Anda hilangkan gengsi Anda, hilangkan malu Anda hanya untuk pinjol. Lalu bekerja keraslah, ya, bekerja cerdaslah hingga Anda menjadi sukses. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.